bahagia, bersyukur karena Tuhan menyertai gereja ini selama 55 tahun. Mungkin ibu bapak saudara-saudari belum sampai 55 tahun bergereja di sini. Tetapi berapa tahun pun ibu dan bapak ada di sini, kita bersyukur karena kita punya satu gereja, satu tempat di mana kita bisa bersama-sama, komunitas di mana kita bisa bertumbuh. Kita menyanyikan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
kami datang merendahkan hati, kembali kami datang menyembah Tuhan, kembali kami datang memuji Tuhan, kembali kami datang bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Dipermuliakan Engkau di dalam ibadah kami, disenangkan Engkau di dalam ibadah kami. Kami tahu kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami, Roh-Mu ada pada kami, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, mujizat-Mu pun ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu biarkan ibadah ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan, biarkan ibadah ini memberkati kami. Tidak ada satupun yang pulang tidak dijamah, tidak diperbaharui, tidak diberkati, tidak diperlengkapi oleh Tuhan. Hamba menyerahkan ibadah dari awal pertengahan sampai akhir, pengurapan Tuhan buat seluruh hamba-hambamu kepada jemaat-Mu yang ada di dalam ruangan ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekarang kita berdiri, boleh kasih salam kiri dan kanan. Kita bersyukur, kita tahu nyata penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Karena kita juga bukan hanya ada, tetapi kita diberkati, kita dilimpahi. Kita menyanyi lagu itu, saudara. Aku diberkati, aku diberkati.
berkat yang berlimpah, dan Engkau yang telah memberikan kami kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan, kemuliaan di dalam hadirat Tuhan. Engkau sudah peliharakan kami bagi gereja ini 55 tahun dan kami ada di dalamnya. Kami sangat bersyukur Tuhan oleh anugerah yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam hidup kami, dan kami boleh menikmati bersama. Tuhan, Engkau yang telah memberikan kami kesempatan-kesempatan untuk memuliakan Engkau Tuhan, dan untuk selanjutnya Engkau memberikan juga kami pertumbuhan bersama di dalam iman, dalam kasih Yesus yang telah mempersatukan kami. Dan tema bulan ini juga kami boleh tumbuh keluar ya Tuhan, dan kami sudah mendapatkan anugerah yang Tuhan sudah nyatakan. Pakailah kami masing-masing untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah keadaan kami Tuhan pada saat ini. Layakkan kami, tutup kami dengan darah Yesus, dan Engkau mengurapi kami semua. Urapi firman Tuhan, karena pada hamba-Mu tidak ada apa-apa, tapi hamba serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya nama Yesus yang kami sanjung tinggi, yang kami hormati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam ibadah pada saat ini sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan, hari ini hari ulang tahun 55 tahun gereja kami ini. Kalau kita melihat orang yang sudah berusia 55 tahun, ya sudah setengah abad lebih, dan masih diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, itu satu anugerah. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang baru 40 tahun udah loyo ya, 50 tahun gitu. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah gereja ini boleh selalu diberkati, terutama bagi iman kita masing-masing ya, di dalam kebersamaan di dalam kasih Tuhan tetap ada di dalam gereja ini. Karena anugerah Tuhan telah nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kalau tadi nyanyian yang sudah kita nyanyikan tentang penyertaan Tuhan, saudara disertai Tuhan, ya kita sudah disertai oleh Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini. Jadi di sini paling tua saya. Di Januari 82 tahun, dipelihara Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Dan kami sangat bersyukur karena anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita semua dalam penyertaannya, dalam berkat yang berlimpah. Aku diberkati, aku dilimpahi, tadi nyanyian. Saudara merasa itu? Amin. Ya, dilimpahi oleh berkat Tuhan. Bukan berkat, oh banyak makanan, banyak uang, ya. Sehat itu berkatnya. Nah, tapi tadi diberi sehat, diberi menikmati kehidupan ini. Banyak orang punya uang banyak, kaya raya, nggak punya kesempatan yang Tuhan berikan untuk menikmati. Tapi sederhana, Tuhan memberikan kasih karunia untuk menikmati. Itulah yang nikmat yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Juga Tuhan memberikan kepada kita untuk kita boleh menyaksikan tentang iman Kristen kita kepada orang lain, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan di dalam hadirat-Nya pada hari ini. Ya, kita boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam persekutuan kita pada hari ini. Tadi ibadah yang pertama kita sudah menikmati kebersamaan, dan firman Tuhan yang mengatakan bahwa pertumbuhan itu untuk keluar seperti di dalam Timotius tadi mengatakan, Ibu Lydia yang memberitakan firman, dari neneknya, dari mamahnya kepada Timotius turun temurun, dan kesaksian Ibu Lydia sendiri
dari emaknya, ya, neneknya, ibunya, terus bagi ibunya dia sendiri, sekarang kepada anaknya, nanti kepada cucu ya Pak. Terus ya itu ada DNA-nya GSCA. Kemarin ngobrol-ngobrol waktu ada rakerda di Bogor beberapa hari lalu, saya bilang kalau DNA saya di GSCA. Dulu sebelum mengerti keselamatan di Jakarta tahun 50-an lebih, ke gereja sekolah minggu GSCA. Lalu waktu sudah bertobat, dia pulang ke Jawa Tengah, masuk ke gereja Betel, tapi nggak lama. Waktu ada pendeta yang dari Cimahi datang ke sana, kamu masih ke gereja nggak? Enggak. Kami mau doakan supaya kamu kembali kepada Tuhan. Saya pernah jadi domba yang terhilang, ya, anak yang hilang. Tapi puji Tuhan, anugerahnya setelah kembali kepada Tuhan di GSCA Cimahi, saya di situ dilahirkan bayi. Tahun 63. Di sini, saya mau belum lahir, ya. Tahun 63, lalu waktu saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat, lalu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah selamatkan saya mau kerja buat Tuhan. Di dalam perjalanan hidup ini banyak perintangan ya, tetapi Tuhan menetapkan, dan hingga saat ini saya masih ada di GSCA dalam pelayanan. Nah, apapun yang terjadi, tapi Tuhan itulah yang memberikan kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Itulah yang Tuhan memberikan kepada saya pribadi, karena saya mau dikerjakan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus yang memimpin. Jadi saya mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kita, dan kita mau menuruti kehendak Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan dan kuasanya terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita semua ini orang-orang Kristen yang sudah dipilih oleh Tuhan, bukan kemauan kita untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang memilih kita, bukan kamu yang memilih aku. Dan Tuhan menentukan, Tuhan punya rencana yang indah di dalam segenap kehidupan kita. Kalau saudara sudah dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, serahkanlah segenap hidupmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin sakit penyakit kah, atau masalah-masalah dan keluarga, Tuhan campur tangan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita mengalami kehidupan yang susah, kehidupan yang ya banyak hal yang tidak menyenangkan, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang menyertai kita, maka Tuhan selalu memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena menyambung dari firman Tuhan 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita bisa bertumbuh bersama kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Itulah dalam Yohanes 15 ya. Yohanes 15 itu yang sudah terkenal, akulah pokok anggur yang benar. Nah, saudara mungkin sudah hafal ayat-ayat itu. Tetapi pada pagi hari ini saya mengutip beberapa ayat dari Yohanes pasal 15 ini, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan dan kita harus tinggal tetap di dalam Dia dan Dia di dalam kita, firman Tuhan juga di dalam kita, dan kita mau melakukan perintah Tuhan, itu firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengerjakan di dalam kita sesuai dengan rencananya, kerelaan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 kita akan baca bersama-sama, atau saya baca juga di sini. Mata saya ada kurang, jadi saya coba pakai HP.
Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, ayat-ayat ini bahwa Tuhan mengatakan kita bukan dari dunia, karena Tuhan Yesus sendiri telah memilih kita dari dunia. Jadi kita sudah dipindahkan, kehidupan kita ini secara rohani ya, sudah dibaharui di dalam Tuhan. Nah, sudah dipilih oleh Tuhan, sudah kita hidup bersama dengan Tuhan. Sebabnya kita harus tetap di dalam Dia. Dan Tuhan memberikan jaminan di dalam segenap kehidupan kita, bahwa Tuhan memberikan kepada kita supaya kita mengeluarkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, jadi nggak usah khawatir karena Tuhan memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Kalau kita minta apapun kepada Tuhan, pada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, lalu Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan permintaan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan keinginan kita lalu Tuhan memberikan. Kalau kita punya keinginan tapi kita berserah kepada Tuhan, kalau itu tidak jadi berarti Tuhan tidak izinkan, tidak kehendaki. Tapi kalau yang Tuhan kehendaki, maka itu akan terjadi, dan itu yang terbaik bagi kehidupan kita, menjamin kita untuk mendapatkan yang terbaik. Berkatnya dilimpahkan kepada kita semua. Dan kita ayat-ayat ini menunjukkan tentang kebajikan-kebajikan rohani ya, bukan kehidupan jasmani, tapi tentang kerohanian kita. Kalau kita hidup di dalam Dia, seperti 2 Korintus 5 ayat 17 itu ya. Siapa yang ada dalam Kristus adalah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau orang yang bilang saya orang Kristen, saya sudah dibaptis, mungkin dipenuhi Roh Kudus, tetapi kehidupannya masih kehidupan lama, percaya nggak bahwa dia udah selamat? Saya bilang enggak. Kalau tidak ada perubahan dalam hidupnya, ngaku boleh aja ngomong, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, maka saya bilang itu bukan orang Kristen. Belum ada Yesus dalam hidupnya. Jadi itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan mau supaya kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Tapi sekarang ini banyak orang yang mengatakan sudah sekolah Alkitab lah, sudah jadi pengerja lah atau apa, tetapi kita lihat buahnya. Orang mengatakan, di firman Tuhan juga mengatakan,
kita lihat pohon itu pohon apa ya, buah apa ya, kan banyak pohon mangga itu banyak macamnya ya. Kita nggak tahu ini pohon buah mangga gedong atau aru manis atau cengkir gitu. Itu beda daunnya. Yang kita tahu dari buahnya. Itulah kehidupan kita. Bukan orang mengatakan, wah kalau gue gereja keren. Lalu kalau ada apa-apa gitu kumpulan, wah baik-baik gitu. Tapi di luar itu, di keluarga cekcok aja. Di antara anak dengan orang tua ada pertentangan. Itu nggak baik. Itu bukan kehendak Tuhan orang yang demikian. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, pasti menunjukkan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hati-hati dalam kehidupan ini. Orang yang seringkali banyak ngeluh terus. Kalau orang ngeluh, gimana pikirannya? Hati kita seneng nggak? Pasti. Aduh, udah pikiran mikirin itu, mikirin ini, belum apa-apa udah pusing. Penyakit gampang datang kalau banyak pikiran. Ya manusia semua juga punya banyak pikiran, tapi pikiran yang bagaimana? Mikirin salah orang lain lah, mikirin si itu tuh tetangga punya apa. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Itu yang firman Tuhan loh. Yang baik, suci, yang murni, tetapi dengar. Pikirkanlah itu yang baik-baik. Dan kalau kita mengalami dengan tetangga atau dengan keluarga yang tidak baik, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong. Di dekat saya situ seringkali, ya ini suaminya ngadu gini, istrinya ngadu gini. Saya bilang bagaimana Tuhan mau memberkati? Pengen ada usaha, mau dagang. Istrinya sudah usahakan ada modal sedikit berdagang. Lalu si suaminya ini segini mah nggak ada artinya, untungnya sedikit. Ya kerjakan dulu dong. Kalau nggak sehati itu, saya bilang bagaimana Tuhan mau memberkati? Bantuin sana baru segini, capek, artinya keuntungannya sedikit. Ya namanya juga usaha. Saya bilang bagaimana kalau kayak gitu nggak ada kesehatian. Coba belajar mengucap syukur. Ada orderan, ini minta 3, ini 2, itu lumayan. Tinggal bikin anterin. Ada cuannya sedikit juga. Tapi ngeluh. Saya bilang bagaimana mau dapat berkat? Mau Tuhan berkati? Udah diusahakan sama istrinya, udah dikasih jalan gini, tolongin bantuin. Tapi suaminya ngeluhnya seperti itu. Ini mah gak ada artinya. Itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan yang tidak mengandalkan Tuhan. Padahal si suami ini dia pengen jadi pengerja. Lagi latihan udah berapa kali katanya. Sampai nginep sama pimpinannya. Mau dilatih untuk jadi pengerja di gereja. Saya bilang bagaimana jadi pengerja? Di rumah pun kayak gitu. Saya bilang tulus hatinya dulu sama Tuhan. Berserah dulu sama Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan dia jadi pengerja, dia akan jadi berkat kalau dia menyerahkan seluruh hidupnya pada Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan mikirin istrinya sendiri aja dicela, apalagi orang lain. Itulah inilah sama keluarga saudaranya sendiri juga ngomong gitu gini. Ya itu yang membuat kita jadi pikirannya terganggu. Bukan terganggu gila, tetapi kalau pikirannya terganggu seperti itu, mikirin ini, kan jadinya nggak ada damai. Jadi hidupnya jadinya serba salah gitu. Biasa mengerjakan ini baik, kenapa sekarang kok begini ya? Ini rupanya lagi ada masalah. Bener aja, gitu ya. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang baik. Kita mau belajar sesuai dengan firman Tuhan.
supaya Tuhan menyertai kita, berkatnya dilimpahkan kepada kita. Kesetiaan Tuhan bagaimana sudah menyertai kita. Bagaimana kita nggak mau membalas kesetiaan Tuhan? Dengan kesetiaan kita ibadah kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, supaya kita sesuai dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kasih karunia untuk menikmati hidup, untuk menikmati hidup. Kadang-kadang orang kan memikirkan nanti gimana itu dan ini, belum di jalan. Kalau kita menghadapi perjalanan yang di depan kita, kita kan berserah sama Tuhan. Tuhan, ini ada perjalanan yang saya akan jalani seperti ini. Ya, kalau kita pagi-pagi kan saya serahkan, Tuhan, saya punya rencana ini hari ini. Tuhan tolong. Kalau memang kehendak Tuhan pasti itu akan jalan lancar. Jadi dari permulaan hari serahkan sama Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menolong setiap langkah hidup kita. Kita merencanakan, tetapi berserah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memimpin tiap langkah hidup kita. Karena kita nggak tahu apa yang di depan kita. Nah, di dalam contoh-contoh di dalam firman Tuhan tentang berbuah, di dalam firman Tuhan ini, berbuah ini menunjukkan kepada kebajikan-kebajikan rohani. Nah, kita sudah kenal benar, hafal benar buah roh ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan kita melihat sebelum Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya pada hari Pentakosta itu, Tuhan Yesus masih berjalan di antara mereka, dan orang-orang yang sudah ditolong, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dekat dengan Tuhan dan merasakan kedamaian di dalam Tuhan, mereka dengan senang hati, dengan sukacita melayani Tuhan. Di antaranya kita melihat di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas ini perempuan-perempuan yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah merasakan kasih sayang Tuhan. Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 3. Ya, ada yang mau bacakan? Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai Lukas. Lukas 8. Ya, ini saya lihat di sini aja itu nggak kelihatan. Intip dari sini. Ke halaman. Keterangan. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Perempuan-perempuan ini yang sudah ditolong, dikeluarkan dari roh jahat, dari penyakit-penyakit, dan pasti ada orang yang nggak disembuhkan itu. Tapi seperti kita kan datang kepada Tuhan, atau kita ikut Tuhan bukan karena sakit penyakit, tetapi karena Tuhan telah memilih kita dan kita datang kepada Tuhan. Nah, jadi bukan karena disembuhkan atau apa, tapi oleh kasih karunia Tuhan kita datang kepada Tuhan, dan kita merasakan itu di dalam hidup kita. Lalu kita ingin membalas kasihnya Tuhan, ya, seperti perempuan-perempuan ini yang disebutkan di dalam Lukas 8 ini. Mereka melayani
Seringkali, ayo kita melayani, diajak nih jemaat ya. Tapi kadang-kadang enggak lah. Tapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan dan kita sudah diselamatkan, sudah menikmati berkat yang dilimpahkan kepada kita. Dengan hati yang tulus kita mau melayani. Dengan apa? Banyak hal melayani. Kadang-kadang ada ibu yang anak-anaknya masih kecil. Dulu ibu Tasis waktu anak-anaknya masih kecil, tuh Tina masih umur berapa? Saya udah melayani di sana. Kalau komsel juga enggak, udah ada Yohana. Kalau komsel semua ikut. Hari Senin di sini di Pelita. Semua anak itu. Jadi dari kecil ya, bilang di rumah sebagai ibu, sebagai istri melayani juga. Tapi ibu bapak di sini juga yang punya anak-anak, yang punya orang tua melayani. Jadi kita melakukan yang baik, jangan orang tua udah tua ngapain? Seringkali banyak contoh seperti itu ya. Nggak peduli kepada orang tua, hanya udah nggak berguna. Padahal dulu orang tua itu merawat kita. Saya nggak ngalamin ya, karena saya ditinggal meninggal ibu saya baru bisa jalan, jadi nggak tahu orang tua gitu ya, jadi nggak ngalami. Tapi tuaku saya yang memelihara saya dan dia sayang sekali sama saya. Jadi waktu saya udah di Bandung juga dia datang, pernah datang ke Persekoja Nina juga dulu waktu saya di Persekoja, di Cimahi udah datang. Jadi apa yang kita bisa balas kasih mereka? Kadang-kadang ngerawat orang tuh, udah capek nih gini, banyak ngeluh, banyak ngomel gitu. Tapi seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan orang tua yang sudah memelihara kita, yang sudah memperhatikan kita. Jadi saya nggak punya anak, tapi saya memelihara anak sampai 5. Dari 2, 3, 4, 5. Daniel lahir waktu udah saya di Suryani tahun 9. Sekarang udah menikah. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Saya bilang ini anak-anak yang perlu dilayani. Di samping itu saya masih pelayanan. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada saya mau melakukan. Sebabnya itu saya sangat mengasihi Tuhan dan Tuhan lebih mengasihi saya. Tadi nyanyian kasih sayang. Aduh, saya meresap benar. Kasih sayang Tuhan. Kadang-kadang rasa dibelah oleh Tuhan. Dan itulah, biar kerinduan kita itu ada dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati kasih sayang orang tua melalui siapapun. Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan itu baik. Tuhan baik. Kalau kita merasakan bagaimana tangan Tuhan yang selalu ada di atas hidup kita melalui orang-orang. Pendeta Merdeka kan ketemu saya, Oma, dia rangkul saya. Di sini juga, Tante. Aduh, saya senang sekali gitu, rasanya diperhatikan, nah, rasanya diperhatikan. Kalau kongres atau kumpul pendeta-pendeta gitu ya, Oma, luar biasa, itu kasih Tuhan loh. Kalau nggak ada kasih Tuhan, nggak mungkin. Orang tua, anak kepada orang tua juga jarang. Ya, jadi saya merasakan itu semua. Itu anugerah. Anugerah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Perhatian dari saudara-saudara semua yang menganggap saya orang tua. Ingat waktu Tina mau dilamar, papanya bilang, Tante yuk ikut. Ayo, Queen. Nanti nak ya, Queen ya.
anaknya, "Ma Oco." Wah, luar biasa. Saya bilang, saya orang yang paling bahagia di dunia ini. Perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan. Itulah anugerah yang Tuhan memberikan. Jadi berkat apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita, salurkanlah itu kepada yang lain. Keluar, kita diberkati untuk memberkati. Waktu kongres, transport dan pendaftaran, wah, dikembalikan lagi oleh Tuhan lebih dari apa yang saya keluarkan. Belum berangkat aja Tuhan udah cukupkan lebih dari apa yang saya keluarkan. Uang, saya nggak minta uang gereja. Saya tahu gereja ini nggak mampu untuk membiayai semua. Tuhan memberkati saya bayar sendiri. Dan Tuhan tuh luar biasa. Jangan pelit. Kalau kita pelit, Tuhan juga pelit. Apa yang kita tabur kita tuai. Mau orang kerja sampai rapat terakhir belum daftar. Daftar sekarang bayar. Dan kemarin malah kan saya dapat uang lagi. Uang transport. Ini buat yang punya mobil. Gak usah, Oma gak usah. Buat jajan Oma. Itu Tuhan tuh luar biasa. Sebabnya saya merasakan betapa indahnya, betapa kayanya berkat Tuhan yang dilimpahkan. Memang saya nggak punya uang puluhan juta gitu enggak. Tapi saya mau menabung di dalam surga. Menikmati sementara di dunia ini bersama. Nah, sebabnya kalau kita ada kebersamaan, kita menikmati bersama, itu suka. Kalau saya mau pergi kayak kemarin, Oma ikut mobil saya aja. Berapa orang? Saya bikin makanan buat makan di jalan, kue buat makan nanti di sana, nasi, sayur. Pengandaran pun demikian, sampai bawa magicom, bawa sayur, bawa makanan, bawa nasi. Senang. Jadi mereka bisa menikmati bersama. Karena saya mau supaya berkat yang Tuhan limpahkan kepada saya bisa dinikmati oleh bersama. Berapa orang? Jadi apapun yang kita lakukan, kita menabur di dalam dunia ini, ya menabur sedikit. Seperti padi ditanam berapa biji padi, tumbuhnya kan banyak kan, buahnya banyak. Nah itu yang Tuhan mau, menabur dengan baik, maka Tuhan akan memberikan Tuhan yang baik. Jadi kita mau supaya kehidupan ini menjadi berkat, tumbuh keluar. Bukan untuk sendiri, wah saya dapat berkat. Dari tadi mau kongres dari BPD saya dapat 400 untuk tambah transport katanya gitu. Belum pergi udah dapat transport. Di sana di kongres dapat angpau lagi. Apa namanya? BRT. Dapat BRT gopek. Luar biasa. Ya. Jadi jangan segan-segan untuk kita melakukan yang baik. Karena Tuhan penuh kasih sayang. Kasih sayang Tuhan tadinya yang mengatakannya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Ya, penyertaan Tuhan tidak pernah lalai. Dan juga kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kalau kita datang bersekutu seperti hari ini di dalam hadirat Tuhan, kebersamaan kita ini, kemuliaan Tuhan ada di sini dan kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan menyertai kita, dan rasanya nyanyian lagi nyanyi juga kita rasa kuasa Tuhan tuh menyertai kita ya. Kalau bilang kasih sayang Tuhan tuh, wah udah benar-benar merasa bahwa kasih sayang Tuhan tuh kita rasakan. Puji nama Tuhan.
Dan banyak hal yang lain lagi tadi ada Maria Magdalena dan banyak hal yang lain lagi nanti kita bisa baca di dalam kita nggak usah baca semua, tapi ada cerita-cerita bagaimana Maria Magdalena yang dikeluarkan 7 roh jahat dari dalamnya, dan dia begitu luar biasa sampai pada akhirnya karena dia dengan tulus menyerahkan hidupnya. Siapa yang melihat kebangkitan Tuhan yang pertama? Magdalena. Jadi kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita kalau kita dengan benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan dan merasakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah lalu dari hidup kita. Wah, luar biasa ya kalau kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang dinyatakan. Tuhan akan menolong kepada kita semua, bagaimana kuasa yang tidak pernah lengah dari tangan Tuhan, dan dia selalu menyertai kehidupan. Kaum muda, ibu-ibu, bapak-bapak semua, Tuhan menyertai kita sekalian. Tadi dalam pujian yang pertama itu kan tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita oleh anugerahnya Tuhan yang luar biasa. Kita hidup oleh anugerahnya luar biasa. Puji nama Tuhan. Kalau saya dan Chris, kadang kan saya suka masak, lalu Oma bikin ini dong, masak ini. Satu hari masak babi chow, saya rasa apa? Saya nggak pernah makan, nggak pernah tahu, nggak pernah ngerti. Saya mah dapur Suryani aja adanya gitu. Ini Oma ini gini. Ya, ada resepnya. Saya coba dengan resep itu dan ala saya. Setelah ini dapur Suryani ya. Udah jadi minggunya. Wah, sama Oma, sama. Enak. Puji Tuhan. Tuh tambah lagi tuh kepintaran tuh yang Tuhan beri. Jadi pintarnya tuh dari situ. Lalu apalagi ada apa? Kadang ada resep di HP ya. Jadi tambah Tuhan ini tambah diberi meningkat tuh kepintaran. Bisa apa gitu. Jadi saya senang, Tuhan, terima kasih sampai masa tua saya ini meskipun nggak bisa seperti yang lain, tapi apa yang Tuhan percayakan kepada saya mau lakukan. Apapun kalau masih kuat gitu. Dan Tuhan memberikan saat-saat yang indah untuk kita bisa menikmati bersama. Ya, itulah anugerah yang Tuhan beri. Enggak mungkin Chris juga mau ngasih ke siapa-siapa gitu. Enggak berani mungkin juga ya. Tapi karena kita kedekatan kita yang seperti keluarga, dengan keluarga ini dari engkongnya Ane, bukan jadi kongsonya Chris ya. Saya udah bersama dengan mereka gitu. Jadi udah kayak keluarga sendiri aja. Bukan ada di dalam Tuhan, tapi dalam kepribadian juga seringkali ada apa gitu sama-sama. Itulah indahnya kebersamaan di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita semua yang bisa kita alami selama 55 tahun gereja GSCA Efrata. Dulu nggak ada namanya. Efrata ini baru berapa tahun ini. Lalu nanti mau diganti apa lagi gitu ya. Jadi apapun yang kita hadapi, satu, hanya Tuhan yang mempersatukan kita. Nama gereja apapun, tapi Tuhan kita satu, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang menyertai kita, yang menyediakan semuanya buat kita, dan yang melimpahkan berkat buat kita semua. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai Tuhan datang, kita tetap ada di dalam kehendaknya. Mau setia sampai akhir? Sampai Tuhan Yesus datang ya. Itulah yang Tuhan kehendaki ya. Puji Tuhan. Anugerahnya begitu besar bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan kita bertumbuh keluar. Jangan buat diri sendiri saja,
tetapi kita mau bersama dengan Tuhan, Amin. dengan saudara kita semua. Puji Tuhan, kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama pada hari ini. Kita supaya membuka hati kita kepada Tuhan dan Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, kami naikkan pujian dan syukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami bicarakan ya Tuhan, melalui firman Tuhan dan kehidupan kami yang sudah Engkau nyatakan di dalam kebersamaan, kami memuji Engkau dan Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami hanya bisa mengandalkan Engkau karena pada kami tidak ada apa-apa. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan itu memang nyata ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia sampai akhir. Kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan Roh Kuduslah yang menolong kepada kami, mengerjakan di dalam kami menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami semua bagi gereja ini Tuhan, keluarga gereja GCI Efrata. Kami serahkan kepada pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus mengerjakan di dalam hidup kami untuk menuruti kehendak Tuhan. Dan Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk menikmati kasih karunia yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Segala puji dan syukur kami persembahkan pada Engkau. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Serahkan kepada Terima kasih Pendeta Rus. Kita mau sedikit aja merayakan ulang tahun yang ke-55 gereja kita. 55 tahun, jadi udah lama banget ya. Lama sekali. Tadi bilang, saya belum lahir gitu kan. Tapi gak apa-apa, sudah lahir di gereja ini menjadi untuk Kristus yang sejati. Kita harus setia ya. Sebelum kita mulai, kita akan melihat sebuah video yang sudah disiapkan. Silakan. Selamat pagi Om Johan. Pagi. Mau tanya Om, kesan dan pesan selama bergereja di sini selama 1 tahun ini aja ke belakang gimana Om? Oh, sama kayak gini, pesan saya lumayan Tuhan berkati kepada saya dalam kerja juga. Karena tanpa Tuhan kami hidup sia-sia, tetapi kalau hidup menurut Tuhan, maunya Tuhan, maka kita senantiasa akan diberkati dalam segala sesuatunya. Kami juga bersyukur kepada Tuhan yang telah pimpin kami dari dulu sekarang. Aduh, kalau banyak kesediaan banyak Tuhan Tuhan. Oke, terima kasih. Itu aja. Pesannya buat gereja apa? Berbeda dengan senantiasa karena Tuhan yang biasa tahu juga ya. Oke, siap Om. 2 kata Om buat gereja apa Om? Tuhan berkati keluarga besar dan jemaat sedang kita. Oke, terima kasih Om Johan. Mas Mainin, boleh sharing kesan dan pesan selama bergereja di sini setahun ini gimana? Ini luar biasa, sangat bagus, dan juga sangat menguntungkan buat kita semua. Pesannya gimana Pak? Buat ke tahun ke depan ini? Pesan dan pesan saya tahun ke depannya bahwa Bapak terutama ini agar lebih semangat dan maju terus. Oke. 2 kata buat gereja Pak. Mantap terus, semangat, semangat. Puji Tuhan. Semoga jemaat
berharap sesuai dengan kehendaknya, jangan minta yang lebih daripada itu. Karena Tuhan akan memberkati kita dan memberikan kita apa yang kita perlukan secukupnya. Amin. Selamat ulang tahun untuk GSCA Strata yang ke-55. Semoga menjadi wadah yang menjangkau jiwa-jiwa yang rindu untuk mengenal Tuhan. Semoga semakin berkembang, bersatu, dan semakin melayani Tuhan. Semoga semakin maju dan semakin melayani Tuhan. Semoga terus tumbuh dan berkembang. Dan kedepannya semakin sukses. Halo. Happy birthday yang ke 55. pesan-pesan kami untuk Strategic selama melayani sana. Kami bahagia, seru banget, dan berfungsi. Oh. Pesan kami untuk Strategic adalah semoga Strategic semakin mengenal pribadinya lebih dalam lagi, juga masing-masing anggota memiliki tugas dan selalu merayakan semuanya sebagai satu untuk Itu Om Ken. Oh, tapi bersama Om Ken. Jangan lupa fokusnya Starbucks. Kalau hidup gak selalu keren, apakah siap kepada Tuhan Yesus? Amin. Terakhir nih. Tidak sempat, Kasih yuk. sempat tidak sempat. Kita katakan. Semoga setiap mata menjadi satu dan menciptakan Kami rindu untuk dapat kembali bersama-sama melayani Tuhan di sana. God bless you. Terima kasih sudah menyiapkan video. Lihat mereka yang sudah tidak di sini agak kangen juga ya. Oke, sebentar kita akan ini walaupun kecil ya mengucap syukur terutama kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan untuk 55 tahun. Ada di sini yang paling lama di gereja GSCA. Selain saya tahun 68 ya mulai ya tahun 68. Ada yang tahun Bu Ane ya. Ada lagi yang dari tahun berapa gitu. Dari 68 sampai 78 deh. 10 tahun pertama saya ada di GSCA di tas 10 tahun pertama GSCA Eklatara. Kayaknya di sini muda-muda semua. Berarti ibu bapak muda-muda semua. Oke, baiklah kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday, kemudian selamat ulang tahun pakai Neni dan Ibu Bala dan staf pastoral mungkin ya karena staf pastoral dan pengurus gereja yang ada silahkan untuk menyalakan lilin, kita berdoa bersama-sama dan nanti sebelum kita berpisah kita akan foto bersama. Kita berdiri bersama, kita berdiri? Nggak usah Ayo, berdiri. boleh. Berdiri ya, berdiri ya. Oke, mari kita berdiri, kita nyanyi. Kita lagu.
Oke, silakan Pak Kennedy, sepatah dua kata dan nanti tutup di dalam doa. Baik, yang pertama terima kasih untuk tetap bersama dengan kami menghidupi visi dan misi dari gereja ini. Seperti kita tahu sudah 55 tahun saya belum lahir, tapi gereja ini sudah lahir. Oleh sebab itu saya tahu masih ada tahun-tahun berikutnya yang bisa kita rayakan bersama-sama di dalam gereja ini. Mungkin bukan hanya kita lagi, tapi lebih banyak lagi, lebih ramai lagi, dan lebih ramai lagi. Percayalah saudara, kalau generasi kami sudah tidak ada, saya terlalu yakin generasi berikutnya tetap ada untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang sudah Dia mulai dari sejak 55 tahun yang lalu. Tuhan akan terus menyatakan kemuliaan bagi saudara, bagi gereja ini dan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur. Bapa di dalam surga, hari ini kami penuh dengan ucapan syukur. Tidak ada pribadi yang kami tujukan ucapan syukur ini selain dari kepada pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Karena-Mu lah gereja ini ada, dan karena-Mu juga lah gerejanya akan terus bertumbuh, dan karena-Mu lah juga generasi demi generasi akan terus berlanjut dari gereja ini. Akan lahir pemimpin-pemimpin baru dalam gereja ini. Karena-Mu jugalah berkat-berkat Tuhan akan turun di atas seluruh jemaat, baik generasi sebelumnya, generasi hari ini, dan generasi selanjutnya. Tuhan tolong kami supaya kami bersama-sama punya mimpi yang sama, supaya gereja ini semakin luar biasa. Tuhan percayakan banyak jiwa, Tuhan percayakan banyak anak-anak sekolah minggu, Tuhan percayakan banyak anak-anak muda, Tuhan percayakan banyak rumah tangga yang muda, Tuhan percayakan banyak pengerja, Tuhan percayakan banyak orang-orang yang rela, yang berani berbuat sesuatu untuk gereja ini, berkorban untuk gereja ini. Karena kami tahu apa yang kami lakukan semuanya pasti 100 kali lipat akan dibalaskan oleh Tuhan. Kami tahu kami semua melakukannya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran, kami memuji kemuliaan, kami memuji nama-Mu, dan kami terus memuji dan memuji nama-Mu. Bapa di dalam surga, hari ini berkat-Mu di atas pribadi kami, berkat-Mu di atas keluarga besar GSJ Frata. Terima kasih Tuhan percayakan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan percayakan para pengerja. Terima kasih Tuhan percayakan pengurus gereja. Terima kasih Tuhan percayakan jemaat di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Angkatlah tangan-Mu Bapa dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah Engkau. Bawalah berkat dari Allah Bapa Tuhan, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus turun menyertai mulai dari hari ini, besok, lusa, hari demi hari, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, mari kita sama-sama mengatakan amin.